di mana sebelumnya kita telah mengkaji bahwa Islam ini ibaratnya sebuah bangunan. Pondasinya namanya akidah. Setelah ada pondasi harus ada tiang. Tiang yang pertama namanya tiang ibadah. Tiang yang kedua namanya akhlak. Lalu ada atap kanan dan kiri. Atap yang pertama namanya muamalah duniawiyah. Atap yang kedua namanya muamalah akhirat. Maka indahnya Islam kalau lengkap ini semua. Kita punya akidah, lalu diterapkan dalam ibadah, termasuklah solat, puasa dan ibadah lain. Dan harus punya akhlak dan etika. Tapi juga harus punya adab. Kita harus punya usaha. Kita harus punya penghasilan. Karena umat Islam itu akan kuat dengan kekuatan finansial. Muslim yang kuat lebih Allah cintai daripada Muslim yang lemah. Maka kuatkan dirimu dengan berusaha. Dunia kita cari akan salah. Akhirat melulu kita upayakan juga keliru. Dunia akhirat harus seimbang. Dunia kita cari, tapi karena hari ini ada pengajian, usaha sementara kita tinggalkan. Kita berkumpul di rumah Allah untuk menguatkan akhirat kita. Kalau terus ibadah, tidak ada cari nafkah juga keliru. Bagaimana dia akan makan? Bagaimana nafkah anak dan istrinya? Maka Muhammadiyah itu simpel. Waktu berusaha, anggaplah dirimu seolah-olah akan hidup selamanya. Tapi waktu kita berada di masjid, di rumah Allah kita beribadah, anggap dirimu akan mati kemudian hari. Jadi simpel, hanya begitu kita bermuhammadiyah. Jangan overacting atau jangan berlebihan. Nah, sebelumnya kan kita sudah membahas akidah juga. Bagaimana persoalan memahami tentang ayat-ayat Allah yang disebutkan dalam Al-Quran dan juga ayat-ayat Allah yang tersebar di alam semesta ini. Hari ini mari kita mengkaji atau menganalisa terkait ibadah kita, yaitu khususnya solat. Kajian solat disampaikan oleh Ustaz Indi Hasan Siregar, Sarjana Hukum Islam. Bagian A, niat wajib di hati bersamaan dengan takbiratul ihram. Takbiratul ihram, lafaz Allahu Akbar harus diucapkan dengan suara minimal terdengar oleh diri sendiri. Jadi takbiratul ihram, mengangkat dua tangan itu setelah niat, dia berbarengan. Tiga hal yang dilakukan. Pertama niat, lalu mengangkat dua tangan, lalu melafalkan Allahu Akbar. Niat tidak punya huruf. Niat itu dalam hati, namanya rukun qalbi. Adapun melafazkan niat itu pendapat sebagian orang, bukan perintah Quran, juga bukan perintah dalam hadis. Mengambil dan merujuk dari pendapat para ulama-ulama terdahulu. Adapun kita di Muhammadiyah ini diajarkan pokoknya hadirkan dalam hatimu mau solat apa, berapa rakaat. Itu harus dihadirkan. Apakah harus dilafazkan? Tidak. Karena ada sebagian kita umat Islam sebelum solat, usolli fardul maghribi salasa raka'atin ma'muman atau imaman lillahi ta'ala, Allahu Akbar, dia lebih dahulu melafazkan. Maka di dalam putusan tarjih Muhammadiyah diajarkan tiga hal ini harus seimbang. Dari mana Muhammadiyah mengambil pendapat itu? Dari perkataan Imam Asy-Syafi'i dalam kitab fikihnya, niat itu adalah qasdus syai' muqtarinan bi fi'li, menyengaja sesuatu lalu diiringi dengan melakukannya. Jadi begitulah dalam hati, hadirkan kita solat apa, berapa rakaat lillahi ta'ala, tangan diangkat, mulut mengucapkan Allahu Akbar, paling tidak kedengaran oleh diri sendiri. Berarti indah sah sumbayang inang anggo, tutup papangannya, tutup. Indah sah solat semua. Aso indah baca ya Allahu Akbar.
Dia baca rupa ustaz dalam hati. Hati punya tugas hanya berniat, sementara mulut harus mengucapkan Allahu Akbar. Jangan dibolak-balik. Dan dibolak-balik. Jadi itulah perkara niat. Lalu B, mengangkat tangan. Dalam hadis disebutkan mengangkat kedua tangan adalah setinggi bahu, di hadis lain setinggi telinga. Nama bagi yang wajib hasilnya darah alai yang mengkalai damaruman bebing bapa pat besar THR gokson kan menyusul ngarah. Ada pun gokson. Hadap depan. Angkat dua tangan setinggi bahu. Songonon. Tu angkat saja dulu, ulang dulu lipat. Angkat, turun ke bawah sedikit, turun. Inilah setinggi bahu, ujung jari sejajar dengan bahu kita. Ini yang disebut dengan setinggi bahu menurut hadis riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Okey, satu. Lalu yang kedua, setinggi kedua daun telinga, main on zone. Ibu jari setinggi dengan daun telinga. Okey, selesai. Nah, hadiahnya THR dua langsung. Langsung ngaruh mungkin kan? Dua isian. Alhamdulillah. Jadi dalam solat hanya dua itu, Bapak Ibu sekalian. Setinggi bahumu, ujung ni jarimun salampas ni bahu. Atau pilihan yang kedua, setinggi daun telinga, tapi tidak harus menyentuh undang pun mejontik. Berhindung jari setinggi indah, pokoknya setinggi. Dan tidak boleh menggabungkan keduanya. Adong dede malaki gabung punya Allahu Akbar ni kan? Pilihan salah satu. Biasanya orang-orang salafi atau di Roja TV, Wisol TV, Insan TV, Surau TV, dalam TV-TV dakwah, mereka lebih menekankan setinggi bahu. Makanya orang-orang yang mengamalkan menurut hadis riwayat dari Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, solatnya begini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, setinggi ujung jarinya setinggi bahu. Dan itu juga dibenarkan dalam Tarjih Muhammadiyah, dicantumkan hadisnya. Ada model kedua begini, setinggi daun telinga, boleh. Jadi terserah di homa Bapak Ibu sekalian, dia mana pada napasna di ruang ima pilih. Dan tidak ada pilihan ketiga. Bagaimana pilihan ketiga di luar dari yang dua itu? Adong de ngajabat salam pas di bahu ni kan? Ningi mebo. Allahu Akbar ni. Aina ubo to salat ni raja-raja dia manortor de ni sudina. Dan ningi saja bukan? Ndak dong hadis ni. Dia harus setinggi bahu atau setinggi daun telinga. Nah, itulah perihal mengangkat kedua tangan. Nah, setelah dua tangan diangkat lalu dilipat. Adapun melipatnya lagi Bapak Ibu sekalian, adong tolu riwayat. Pertama, tangan kanan bebas di punggung naik, hanya sekedar tibal saja mia. Yang kedua Ethiopia, pergelangan bu igolomia. Tolak dapat tuduni peti balik songonon pergelanganon bumersuo. Wah, imam tata cara meletakkan dua tangan. Boleh begini, boleh menggenggam, boleh songonon. Terserah di dia mana pada di ruangmu. Adong dari balaki terginjang tangannya pada songono ni belia onen samping kanan dan kiri. Makana apa aman di ruangnya beni songono pergelangan bisa. Dan diletakkan di tengah. Adapun orang solat meletakkan sebelah kanan, tidak akan kita temukan. Dari mana dasar pengambilannya? Adong debi beni sebelah kiri kan? Nasusahi iba hitung-hitungan lainnya dua. Ni sebelah kanan ni baon ia belok tu kanan, ni sebelah ni mana busi belok tu kiri.
yantaranya alaina dua sembahyang, nasada majikui bangun kanan, nasada majikui bangun kiri, kan akhirnya ambungi batu balakang gara-gara lainnya dua. Allahu Akbar sah ni mohon. Robusnya sini Allahu Akbar sah ni nyamsnya kan. Malah yang luar kawasan lainnya dua. Nah, itu dia temukan. Artinya dalam ibadah harus punya dasar, punya dalil, tidak boleh mengarang. Karena ini ibadah. Ibadah harus punya dasar dan dalil. Nah, apa doa yang dibaca setelah itu adalah doa iftitah. Dalam tarjih Muhammadiyah dikuatkan ada dua. Pertama, wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Wala dia lain wa ana awwalul muslimin. Angudison wa ana minal muslimin. Boleh. Tapi bukan hanya sampai di situ, ada lagi sambungnya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa sampai akhir. Nah, panjang ini. Jadi kalau mau itu dibaca silakan. Nah, tidak boleh mengarang dalam ibadah. Iman pertama, wajjahtu wajhiyah dimulai sampai tu wa atubu ilai. Nah, silakan baca. Imam Ghazali bagian selebaran dan dicantumkan dengan Arab Latin agar tidak ada alasan yang tidak pandai baca, yang buta huruf, baca Quran, tulis Arab Latin. Nah, bagi yang mampu membaca tulisan Arabnya, itulah alangkah lebih baik. Lalu ada model iftitah yang kedua. Adapun isi dapatnya doa iftitah Allahumma ba'id 7 tangan. Allahumma ba'id baina wa baina khotoya kama ba'adta bainal masriqi wal maghribi. Allahumma naqqini minal khotoya kama yunqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsil khotoya bil ma'i wasalji wal barada. Alhamdulillah. THR kan? Ya, silahkan. Bisa lebih elok lain. Jadi yang terbaik Bapak Ibu sekalian hanya dua ini, wajah wajahiyah dan Allahumma ba'id. Tidak dapat tahu Bapak Ustaz Allahumma ba'id biamil. Ini si bagian itu. Karena sudah putar panggil narun mula. Ijazah bisa kita buat dalam himpunan putusan tarjih. Jilid 3 harganya mahal, 150.000 sampai 200.000. Anggo sugari dicek mabagasta masing-masing bahat di tahun suadong bukuna himpunan putusan tarjih Muhammadiyah. Makanya mempermudahi kami bain selembaran na sungononan, anso bisa dibaca dan dihafal. Allahumma ba'id, jauhkan baini antaraku wa baina khotoyaya, dengan dan antara dosa-dosaku, seperti engkau jauhkan timur dan barat. Ma ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Ya Allah, basuhlah dosa-dosaku seperti membasuh kain dari kotoran. Ya Allah, cucilah dosa-dosaku seperti kain tadi dicuci dengan air hujan, air salju dan air dingin. Jadi doa itu dibaca adalah sebagai permohonan kepada Allah agar kita dijauhkan dari dosa. Nah, karena kalau sudah terjerumus kita ke dalam dosa, tidak ada yang bisa menyelamatkan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu membaca ta'awuz. Baca ta'awuz dulu. Soi foto alai, ada pun dulu si begalai. Baca ta'awuz gogo. Kuat do ada kalai. Artinya aku berlindung dari godaan setan yang terkuat. Ada si setan enggak? Alhamdulillah. Kembali harus punya mental, harus berani. Jadi setelah membaca doa iftitah, membaca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, baru membaca surah Al-Fatihah. Nah, membaca basmalah secara sir atau pelan dalam solat disebutkan dalam hadis dari Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu bahwa dia pernah solat bersama Rasulullah, Abu Bakar, Umar dan Utsman. Mereka
tidak mengeraskan basmalahnya. Tidak mengeraskan basmalahnya. Ada buru, saya dapat basmalah. Hadap teman-temannya. Basmalah yaitu baca kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Alhamdulillah dapat THR. Hanya baca basmalah. Ta'awuz yaitu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Basmalah yaitu bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah, sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali ketika mereka mengimami solat tidak mengeraskan, bukan berarti tidak membaca, tetap dibaca tapi tidak dibaca kuat. Jadi prakteknya sama kuatnya, sama pelannya suara kita membaca Allahumma ba'id baini wa baina khutaya kama ba'adta bainal masyriqi dohot bismillah a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dan juga bismillahirrahmanirrahim. Ketika imam baru dialah mengeraskan bacaannya. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Marangkat malak uta pada ngon tumokah marpuluh tahun medapain teori lalu tu Masjidil Haram solat ya mulai gawarina sadarion inda diawe sumbayang subuh di Masjidil Haram dengan anak burui aso ning ruang kualak Muhammadiyah dan imam naik nganau begi bismillah naik dia ngaki kia di Masjidil Haram be wala yon tang dongan oi dah kita mau salat di Masjidil Haram nak undangan pahalo na jome pahalo inda ruang kumari memkualak Muhammadiyah ni ben fanatik na anak burui rupa disangkanya di Masjid Taqwa Muhammadiyah mena sunguni indai baca gogo bismillah na kan imam baik terbelakang na ilmu pengetahuan di masyarakat tahun di Madinah tu sunguni lalu di Madinah solat mudah-mudahan yang saru mempersumbayangnya lak sungun dia bian di padang ni kan solat ya dibaca imami alhamdulillahi rabbil alamin nasaru bodo yamian ke lak Muhammadiyah di sono di mokahan ke sono lak Muhammadiyah ison berupa Muhammadiyah besudi dia jauh di hotel di loda ke sumbayang ngaki di Masjid Nabawi marpuluh tahun yang paiguteon sumarangkat oji marabis-habis waktunya apalagi di keberangkatan ni nasi tutu mana mangidodoah mayun nang kalak sudah mandung mati sana ambing napa gotiai boleh tumokahi kan lalu tumokahan rupanya ilotap niya mangan monon sumbayang di hotelan ngaujung ke itu masuk jibbe bayin so cocok na diruanya gara-gara bismillahun nasi baca kuat itulah kadang-kadang ini padahal dalam hadis itu dibenarkan walaupun dalam hadis lain disebutkan bahawa Rasulullah mengeraskan bacaan bismillah ada hadisnya, tapi yang pasti setiap kita warga Persyarikatan Muhammadiyah harus tahu kenapa imam tidak baca kuat bismillahnya, karena tersebut dalam hadis sahih. Dan kita pun orang Muhammadiyah tidak akan mempermasalahkan seandainya mardalanan kita kan dari mana memarajin bisa ada masjid do tiba solat dibaca imami bismillah nangajabat protes ilak Muhammadiyah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin ding imami ngana jabat na kusar dai kan karena kita tahu itu benar. Tapi kalau ada orang tanya kenapa di Masjid Taqwa Muhammadiyah tidak dibaca kuat bismillahnya, karena hadis ini. Tapi lebih banyak orang tidak menerima kan, berarti kan di situ kerenan kita baca alak kuat ngajar naribut kita, tapi yang walak nasib roti Masjid Taqwa Muhammadiyah solat ngacocok di ruannya, berarti kan hebatan ilmu ta. Jadi itulah persoalan bismillah. Lalu bagian F, bacaan rukuk dan sujud. Saya dapat nah, lagi bacaan rukuk. Bacaan rukuk, baca dulu kuat sebegala. Bacaan rukuk. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfir. Alhamdulillah, 30.000 isinya. Setiklah ini masih 50. Oh, ada baru. Bisa ada baik. Selain subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfir, apa lagi yang lain? Jadi dalam hadis Bapak Ibu sekalian, bacaan ruku boleh subhana rabbiyal azim,
subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Ulang baik wa bihamdihna. Palama dulu yapin subhana rabbil azim wa bihamdi, subhana rabbil azim wa bihamdi. Mulai hari sadarian gotak main dah pakai wa bihamdi. Kenapa? Karena dalam hadis hanya disebutkan subhana rabbil azim atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghfirli, ya Allah ampunilah aku. Di waktu ruku ini memang doa ampun tu Allah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghfirli. Dalam sujud juga sama. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghfirli. Waktu sujud kita memohon ampun, ya Allah ampunilah aku, ampunilah aku. Dalam ruku dan sujud. Atau di dalam sujud membaca subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, tidak pakai wa bihamdi. Dan itu dibenarkan dalam tarjih Muhammadiyah. Tapi yang lebih koi nang wa bihamdihna, anda dong dapat kita binun marsui pembuatan. Jadi mari kita amalkan, baca selebaran atau karoteson baca lalu hafal. Itulah ruku dan sujud. Kemudian bagian G, bacaan duduk antara dua sujud. Dalam hadis hanya ada tiga. Hanya ada tiga. Pertama, Rabbi firli, Rabbi firli, Rabbi firli. Bisa jomenya gimana pondokna. Rabbi firli, Rabbi firli, Rabbi firli. Di dalam tarjih Muhammadiyah dicantumkan gimana paling ringkas. Atau yang kedua, inilah dalam hadis Allahumma wafir, pakai Allahumma. Tadi Rabbi firli. Nah, ini Allahumma wafirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Ada yang tiga? 5. Ada hadis ketiga indah belima itu busa nama Rabbi firli warhamni wajaburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afu'anni. Jadi memohon 1, memohon 5 atau memohon 7 punya hadis. Tapi Muhammadiyah meneliti dari 3 hadis itu, yang terkuat hanya 2. 1, Rabbi firli, Rabbi firli, Rabbi firli. Kalau nggak dapat koi nang silimaun nasi sadai maafin. Tapi dah terwait tentu nasi limaun. Rabbi firli, oh Tuhan ku ampuni malangan dosa-dosaku. Warhamni, belah kasihanilah aku. Wajaburni, cukupilah aku. Wahdini, berilah petunjuk. Warzuqni, beri rezeki kepadaku. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Jadi ikan doa, Rabbi firli, palan-palan baca Rabbi firli, oh Tuhan ku ampuni malangan dosa kesalahan, warhamni wajaburni wahdini warzuqni. Itulah doa duduk antara 2 sujud. Baca warhamni wajburni wahdini warzuqni. Oke, 5.000 bisa. Sutikna ini sulimpul. Bisa dapat. Baca kuat biar teman-temannya dengar. Hadap sana, hadap temannya. Allahumma warhamni wajburni wahdini warzuqni. Oke, nah 5.000 anggina pajolo baru kakak. Nah, alhamdulillah. Itulah doa dulu antara 2 sujud. Lalu sujud lagi kan. Nah, terakhir inilah tahiyat. Dalam tahiyat akhir, Bapak Ibu sekalian, ceritanya semonon. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai tu langit napa pituna, Rasulullah berpesan kepada Jibril, Jibril ayo kita bersama-sama bareng bertemu dengan Allah. Tidak bisa Muhammad, sayang batas kekuatannya hanya sampai di sini. Untuk berikutnya engkaulah Muhammad yang bisa bertemu dengan Tuhan. Berangkat Nabi Muhammad menemui Allah, lalu Rasulullah mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada jawaban.
Rasulullah merasa sedih, dia pun turun lagi ke langit ke-7, bertemu dengan malaikat Jibril. Kenapa Muhammad kamu sedih? Jibril, Allah tidak menjawab salam yang saya ucapkan. Lalu Jibril mengatakan, Muhammad, bagaimana mungkin Allah akan menjawab engkau doakan Allah? Kan maknanya assalamualaikum artinya keselamatan atas kamu. Ini artinya. Sementara dia Allah punya sifat, punya nama As-Salam. Bagaimana mungkin kamu doakan dia? Jadi sundia bicara Jibril sebisa Allah mengalusi kedatangan kini Nabi dah. Au pingama long bandokna Muhammad, akan tetapi Allah akan mengilhamkan ke dalam hatimu bagaimana caramu bertemu dengannya. Maka berangkat kembali kedua kalinya Nabi Muhammad bertemu dengan Allah dalam Isra Mi'raj. Lalu Rasulullah pun duduk tahiyat akhir. Duduk tahiyat akhir. Diangkat dari telunjuknya membaca at-tahiyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Allah pun menjawab, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Najib perasaan Rasulullah ya lusi Allah langsung penghormatan yang sampai di Nabi kita. At-tahiyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Assalamu alayka ni Allah langsung ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Rasulullah tidak ingin hanya dia yang didoakan selamat, dia berharap umatnya sepanjang masa juga didoakan. Maka Rasulullah pun menjawab, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Keselamatan juga atas kami, hamba-hamba Allah yang soleh. Paladong nomor sama mulai yang digan do kita mengangkat jari telunjuk waktu tahiyat mulai ngon awal indah pas di tengah-tengah mulai awal bangkit ngon sujud terakhir kan Allahu Akbar langsung memain tangan at-tahiyatu lillah. Atau dalam hadis lain Nabi sudah baca sebagian at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Dua-duanya sama-sama benar. Tapi yang dikuatkan oleh tarjih Muhammadiyah adalah at-tahiyatu lillah was-sholawatu wat-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh sampai akhir. Dan tidak digunakan kata sayyidina di dalam sholawat itu karena meniru apa yang diucapkan Allah, apa yang diucapkan Rasulullah turun ke bumi juga dipraktekkan Nabi Muhammad. Setelah Rasulullah tiada, para sahabat juga mempraktekkan yang sama sampai terus turun temurun. Makanya dalam tarjih Muhammadiyah dikuatkan solawat itu Allahumma sholli ala Muhammad tanpa kata sayyidina. Bukan berarti orang Muhammadiyah anti sayyidina, bukan. Misalnya dalam mengecek-ecek kita najolo waktu Sayyidina Abu Bakar mangulu ning bayu itolah di dokonya semua ni tolak. Najolo waktu Sayyidina Umar pamimpin kan ning dokonya Sayyidina, silahkan. Tapi dalam ibadah, dalam solawat jangan menambah, jangan mengarang, ulangi tukang-tukangi. Sundia nadungi ini masuni. Anggo sugari dong dibagas Bapak Ibu sekalian himpunan putusan tarjih najilid toluan jadi atau sebelum naik jadi baca muqaddimah naik salatan wa salaman ala sayyidina ning Nabi sini dalam tarjih Muhammadiyah ada salawat dan salam kepada junjungan kami tidak jadi masalah. Tapi dalam ibadah solat atau dalam bersolawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Anggo dalam dialog-dialog mengecek mercari itu guru manorang silakan. Sayyidina Ali najolo waktu menikahi Sayyidatina Fatimah dengan silakan. Dan terakhir sekali Bapak Ibu sekalian, setelah innaka Hamidum Majid kita pun disunnahkan membaca perlindungan 4 hal. Doa sebelum salam atau disunnahkan Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, sadar, wa min azabil qabri, 2,
wa min fitnatil mahya wal mamat, tolu wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Setelah itu baru salam tu kanan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lalu salam tu kiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai solat.